Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana koneksi antara kamu dan dia hari ini, tanggal 6 September 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya, sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari kalian berdua. Oke. Aku pilih satu kartu aja. Jadi aku akan mengambil 6 kartu ya. Di sini ada Four of Sword, kemudian Four of Cups. Ada juga Judgment Reverse, Nine of Pentacles, Knight of Cups, King of Coin. Wow, dia ternyata bersyukur banget bisa kenal kamu, bisa pernah menjalin suatu komitmen dengan kamu. Intinya dia bersyukur bisa kenal sama kamu. Jadi mungkin kalian di sini ya, udah berpisah tuh udah lumayan lama ya, udah mulai lumayan lama. Karena aku lihat kalau misalkan kalian kemarin tuh bersama ya, kalian itu benar-benar stres dalam hubungan ini ya. Kalian stres, kalian banyak masalah, kalian cekcok terus. Ada aja masalahnya, ada aja yang kalian pertengkarkan di sini. Jadi di sini kalian lebih memilih untuk menghabiskan waktu terpisah untuk lebih rileks, lebih santai ya, untuk merenungi. Bahkan di sini aku melihat kalian lebih memilih untuk menyalakan kembali romansa kalian. Jadi maksudnya gini, nih kalau misal, jadi kalian itu perlu disulut gitu ya, perlu disulut maksudnya disulut itu dipancing gitu ya. Em, Kalau kalian itu berpisah tuh keinginan atau rasa rindu itu ternyata semakin mencuat. Tapi kalau kalian didekatkan tuh makin lama kok bukannya makin bergairah tapi justru malah makin bosan kayak gitu. Jadi terkadang kalian harus mengambil langkah untuk sendiri-sendiri terlebih dahulu. Nah, sekarang nih situasinya seperti itu. Kalian lebih memilih untuk sendiri-sendiri dulu, yaitu untuk bersantai, untuk rileks, untuk merenungi masalah-masalah kalian, apa sih yang menjadi permasalahan di hubungan kalian ini ya, sampai kalian ini selalu bertengkar, sampai kalian ini selalu stres, selalu cemas gitu ya, selalu ketakutan dalam hubungan ini. Banyak banyak apa ya, ke-overthinkingan kalian dalam menjalin hubungan kayak gitu ya. Jadi di sini aku lihat memang hubungan kalian ini banyak sekali tekanan yang kuat ya, entah itu dari sisi kalian berdua yang mungkin masih sama-sama egois gitu ya, atau pengen apa, menetapkan pada satu prinsip masing-masing gitu ya, jadi nggak ada yang mengalah, atau bisa jadi dari pihak keluarga yang tidak setuju kayak gitu ya. Jadi kalian di sini bahkan di sini aku lihat kalian udah memutus komunikasi ya, untuk menenangkan diri ya, untuk mengasingkan diri gitu ya. Tapi aku lihat semakin kalian lama berpisah ya, kalian semakin menginginkan suatu apa ya, menginginkan suatu rekonsiliasi lagi ya, kembali lagi, terhubung kembali gitu ya, untuk bersama gitu ya. Jadi eh mungkin kalian di sini udah sadar gitu ya, kalian masalahnya itu apa yang mendasari hingganya kalian itu selalu bertengkar. Jadi di sini setelah sekian lama kalian merenung, berpikir ya, mengevaluasi, akhirnya di sini kalian memilih untuk menghadapi apapun masalah atau yang membuat kalian stres di masa depan itu akan kalian hadapi gitu ya. Jadi Four of Sword, makanya tadi dibilang di sini aku bilang dia benar-benar bersyukur bisa mengenal kamu, dan kamu juga sebenarnya di sini bersyukur banget bisa mengenal dia gitu ya. Jadi memang kalian ini tipenya pasangan yang gampang banget stres. Jadi butuh waktu untuk menjauh ya, agar stres kalian itu bisa kalian singkirkan. Memang kayak gitu cara kalian untuk apa ya,
Mmm, memperkuat hubungan, memperkuat, ya jalinan hubungan kalian ini, kayak gitu. Hari ini aku lihat memang kalian udah bisa melepaskan diri dari, rasa kecewa ya, dan bahkan di sini kalian udah bisa keluar dari pengisolasian diri kalian atau penarik dirian kalian, pengasingan kalian di sini ya. Tapi, kalian memang belum siap untuk menjalin suatu hubungan dengan siapapun, maksudnya itu, hubungan percintaan ya. Kalian nggak mau memulai hubungan, dengan siapapun. Jadi aku lihat di sini kalian memang masih melajang ya. Kalian masih menikmati kesendirian kalian karena aku lihat di sini kalian benar-benar trauma dari hubungan kalian yang kemarin. Mmm, jadi ini proses rehabilitasi ya, proses penyembuhan kalian. Jadi, aku melihat memang kalian cukup cukup, eee, apa ya, mendekam dalam kesedihan ya, benar-benar yang, parah banget, tapi it's okay, mungkin nggak cuma sekali, 2 kali kalian mengalami ini. Makanya di sini aku lihat cukup cepat sih dari yang sebelum-sebelumnya kalian, meratapi perpisahan kamu dengan si dia gitu ya. Kayaknya yang kali ini tuh lebih cepat dari yang kemarin. Oke, saran dari Four of Cups ya, silahkan untuk membuka diri ya sebenarnya. Silahkan kalau kalian, eee, mau merefleksikan diri kalian, memulai lagi, kehidupan romantis kamu di sini ya, tapi harus dengan penuh kesadaran ya, dan pengetahuan yang lebih tentang, apa yang, pernah terjadi. Jadi harus belajar dari pengalaman gitu ya intinya. Kalian harus bisa belajar dari, pengalaman yang kemarin. Kalau yang udah pernah terjadi dan itu ternyata tidak tidak berhasil, ya jangan dilakukan lagi, maksudnya seperti itu ya. Jadi aku lihat di sini, eee, intinya, kalian di sini sudah mulai melepaskan rasa sakit di masa lalu dan, me 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 welcome lah ya, welcome dengan, masa depan yang cerah gitu ya. Jadi kalian udah mulai bersemangat lagi sekarang ya, udah bisa memandang masa depan kalian lagi, bahkan di sini ya disarankan untuk nggak apa-apa kok kalau kalian mau memulai menjalin suatu hubungan ya dengan seseorang, karena, aku lihat di sini kalian 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 itu udah tahu lebih jelas ya, lebih jelas tentang apa yang kamu inginkan di dalam hidupmu ya. Ya mungkin di sini, cara kamu healing juga dengan cara bekerja. Jadi aku lihat, keuangan dan finansial, keuangan dan karir kamu juga udah stabil. Oke lah, udah mulai oke gitu ya, udah mulai oke. Kalau stabil banget ya dalam proses gitu, tapi udah mulai oke. Jadi kamu udah tahu, mmm, apa nih yang terbaik untuk kamu gitu ya. Jadi, eee, oke, nggak masalah kalau misalkan mau menjalin hubungan. Ya, oke, judgement. Oke. Kayaknya bakalan ada komunikasi nih. Eh, aku lihat di sini ya, mmm, dari sisi kamu, ya, kamu kayaknya, eee, masih masih ya, walaupun kan di sini pesannya kalian harus bisa belajar dari masa lalu, karena aku lihat di sini juga dari judgement kalian kayaknya masih belum bisa belajar dari masa lalu gitu ya. Kalian silakan welcome pada orang lain tapi harus bisa belajar dari masa lalu agar kalian tidak mengulang lagi hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu ya. Jadi kalian tidak tersakiti lagi dengan cara mengulang masalah yang pernah terjadi gitu ya, judgement. Dan di sini sarannya adalah, karena kalian belum bisa, eee, belajar dari masa lalu, cobalah untuk cari bukti lah kalau misalkan kalian itu, bertengkar ya, atau ada suatu masalah cobalah cari buktinya. Jangan, mengikuti desas-desus dari orang-orang aja gitu ya. Cari bukti nyata dan berhati-hatilah untuk, mencari bukti tersebut ya. Jangan cuma kata orang, tapi memang benar-benar yang kamu lihat, kamu dengar dan, benar-benar ada bukti nyata gitu ya.
karena di sini bisa menandakan banyak fitnah jahat dan tuduhan palsu ya. Makanya di sini harus di warning banget sama kamu, ke kamunya ya, untuk hati-hati. Cobalah untuk mengambil mengambil pelajaran dari kegagalan di masa lalu ya. Dan aku lihat di sini kalau misalkan kalian udah uh, dekat dengan orang baru ya, kayaknya kalian ini masih ragu-ragu dengan orang baru ya. Silahkan untuk dihubungi orangnya ya. Kalau misalkan kalian memang suka dengan dia, no problem, itu nanti endingnya akan diterima atau ditolak. Yang penting kalian udah ada usaha. No problem, nanti ceritanya akan seperti apa. Tapi nggak masalah, cobalah untuk action, berupaya dulu gitu ya. Action dulu, ada effortnya dulu gitu ya. Dengan siapapun yang sekarang lagi dekat sama kamu atau kamu suka dengan seseorang, orang baru, ya silahkan untuk menghubungi dia. Makanya di sini aku bilang tadi kayaknya bakal ada komunikasi ya. Tapi komunikasinya sama orang baru kayaknya ya. Karena di sini aku lihat kamu terlalu malu ya, terlalu malu untuk melakukannya. Ya mungkin kamu seorang wanita, makanya kamu masih malu-malu untuk menghubungi dia. Oke. Tapi bisa jadi sih, bisa jadi juga kalian masih mencintai mantan, ya masih masih suka sama mantan. Jadi kalau memang kalian masih mengharapkan mantan, ya coba aja untuk menghubungi dia, no problem, nggak masalah ya. Judgment. Oke, mungkin ada sebagian dari kalian yang berdealing dengan orang baru, atau mungkin dari sebagian dari kalian juga ada yang masih mengharapkan si mantan balikan gitu ya. Oke, itulah ceritanya. Kemudian kita ke baris kedua, ada Nine of Pentacles. Oke, hati-hati dengan orang ini ya. Nampaknya orang yang kalian sukai ini, orangnya itu mendekati kalian ya, itu karena ada niatan tersembunyi ya. Bisa jadi sih ini energi mantan deh ya. Karena judgment ini adalah orang yang kamu cintai, tapi cerita dari awal ini tentang masa lalu ya. Ada kemungkinan ini cerita mantan deh, bukan dengan orang baru ya. Oke, kalian situasikan aja lah. Intinya Nine of Pentacles adalah energi seseorang yang punya kehidupan yang bermewah-mewahan ya. Jadi karena kemarin-kemarin ceritanya tuh sama, Nine of Pentacles ini selalu keluar. Jadi aku rasa memang ini mantan lagi deh. Ya, orangnya berkemewahan dan dia pengen punya pasangan itu yang bisa mencukupi perekonomian dia juga, bisa membantu perekonomian dia juga. Dia mungkin banyak hutang seperti itu ya. Banyak tanggungan ya. Jadi hati-hati dengan orang ini. Ya, harus jelas dulu nih. Ya, kamu mau balikan sama mantan, kalau dia masih punya hutang, rugi kamu, ya. Hati-hati. Karena aku lihat di sini memang dia orangnya nggak jujur, orangnya masih bermuka dua, ya. Dan memang orangnya tuh manis di awal, tapi ternyata di dalam hatinya tuh dia mengamati, ya. Dia menilai kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu udah nggak bermanfaat lagi, ya otomatis go away gitu ya. Ingat, dia di sini cuma memanfaatkan dari sisi kekayaan aja ya. Walaupun di sini kamu bucin, kamu cinta sama dia, kalau kamu tidak bermanfaat, tidak menghasilkan uang bagi dia, ya kamu bisa dengan mudahnya disingkirkan gitu ya. Knight of Cups. Oh, aku lihat orang ini akan datang ke kamu, ya. Energinya kuat banget. Dia akan datang karena dia udah yakin sama kamu, ya. Orang yang dia pilih, hatinya pilih adalah kamu, ya. Dan bahkan di sini, kamu akan benar-benar terkejut deh ketika dia datang, kayak nggak ngira-ngira aja nih, hah, dia datang lagi gitu ya.
mau ngapain nih gitu kan. Ternyata di sini dia punya niatan serius sama kamu, ya. Dia pengen menjalin kehidupan romansa di masa depan sama kamu. Bahkan di sini dia akan apa ya, lebih sayang lagi sama kamu karena di sini dia ternyata semakin tertarik sama kamu ya. Dia masih passion sama kamu, masih mencintai kamu, masih sayang banget sama kamu. Bahkan di sini dia akan menunjukkan rasa cinta dia, rasa sayang dia sama kamu. Ya, dia benar-benar akan meyakinkan kamu nih sampai kamu dapat. Ya, dia benar-benar akan menunjukkan effort dia di sini. Bahkan di sini dia sampai kalau datang tuh mungkin sampai memberikan suatu lamaran romantis sama kamu ya. Mungkin kalau kemarin kamu belum pacaran sama dia, mungkin dia akan ngelamar kamu, ngelamar romantis untuk jadi pacar, atau kalau kalian udah pacaran kemarin dia mungkin pertunangan gitu, lamaran pertunangan ya, atau lamaran pernikahan seperti itu. Benar-benar dia akan serius sama kamu, memberikan tawaran komitmen. Ya, bener-bener yang energinya kuat banget, dia pengen ngelamar kamu. Ya, bener-bener yang apa? Bener-bener yang serius banget, ya. Bener-bener memberikan asmara yang lembut, ya. Bahkan sangat sensitif. Bener-bener yang dia tuh dia tuh ketertarikan sama kamu itu kuat banget. Semakin peka sama kamu, semakin tertarik sama kamu, semakin cinta sama kamu, semakin sayang sama kamu, ya. Jadi, intinya di sini kamu akan dibuat dia bagaimanapun caranya, akan dibuat dia sesenang mungkin sampai kamu itu bisa luluh lagi sama dia, sampai kamu itu bisa lagi menerima dia, ya. Energinya kuat banget di sini. Dia akan datang ke kamu. Oh, King of Coin. Aku lihat di sini dia datang dengan kemapanan, kesuksesan ya. Dia akan datang ke kamu lagi ketika dia sudah mapan, udah sukses. Menurut dia itu udah oke lah. Aku bisa menghidupi kamu. Jadi dia mungkin udah bisa membayar hutang dia ini ya. Karena aku lihat di sini ada King of Coin. Jadi dia udah mulai mapan, udah mapan. Makanya di sini eh dia datang lagi ya. Aku lihat memang orang ini itu cocok menjadi seorang pendamping, menjadi seorang ayah ya, karena aku lihat di sini dia itu ketika nanti datang sama kamu mungkin dia udah berubah ya, udah berubah. Ya, energinya kuat ya karena di sini ada Nine of Pentacles dan King of Coin. Jadi aku lihat mungkin dia sudah bisa membayar hutang-hutangnya ataupun menutupi tagihan-tagihan dia ini, udah melunaskan semuanya, hutang dan tagihan dia, ataupun dia sudah bisa memapankan keluarganya, udah bisa memapankan diri dia sendiri gitu ya. Dia udah mandiri banget secara keuangan, karir pun udah bagus, cemerlang ya. Dan aku lihat di sini benar dia udah sukses ya ketika dia datang. Aku lihat memang orangnya tuh baik hati sih sebenarnya. Ya, sebenarnya juga ketika dia datang nanti dia udah bisa menjadi orang yang bisa kamu percaya kok, udah protektif juga sama kamu, bener-bener yang ngebucin sama kamu. Bahkan di sini, aku bilang tadi ya, menunjukkan cinta banget sama kamu di sini. Tapi dia tetap pada prinsipnya mungkin dia laki-laki ya, karena di sini Knight of Cups, kemudian King of Coin. Jadi kemungkinan dia ini laki, dan dia menunjukkan cintanya itu bukan dengan kata-kata, tapi dengan suatu tindakan, ya. Ya, layaknya seperti man, gentleman, ya. Ya, seperti laki-laki, ya. Ya, jadi dia dengan tindakan ya, melakukannya dengan tindakan. Dia benar-benar serius untuk berkomitmen dengan kamu di sini ya. Bahkan di sini aku lihat dia akan bisa menampung, bukan menampung sih, membantu, bukan membantu, tapi lebih ke menanggung, ya, menanggung kamu secara emosional maupun moneter. Moneter itu keuangan ya. Jadi aku lihat dia siap untuk dari segi apapun dia siap untuk menjalin hubungan komitmen sama kamu, ya. Jadi
Aku lihat di sini dia benar-benar akan bekerja keras banget loh ya untuk mendapatkan kamu sebagai pasangannya. Bahkan di sini dia benar-benar udah punya niatan pengen punya anak-anak yang berkualitas, hidup yang layak. Jadi memang dia akan datang benar-benar dengan King of Coins-nya yang dengan kemapanan keuangan yang bukan menjadi masalah lagi, yang dulu mungkin menjadi masalah bagi dia. Dia akan datang dengan tidak ada masalah lagi tentang keuangan ya. Oh, selamat buat kamu ya. Oke, untuk kamu ya silahkan kalau misalkan kamu masih mengharapkan dia silahkan ditunggu, tapi kalau misalkan kamu nggak mau lagi sama dia ya udah gitu ya. Karena aku lihat di sini dia memang udah berubah sih ya. Dia benar-benar datang nanti benar-benar yang jor-joran tuh apa ya? Benar-benar jujur ya, jujur menunjukkan cintanya, benar-benar yang terbuka menunjukkan cintanya. Bahkan di sini dengan tulus dia memberikan kasih sayang, bermurah hati sama kamu ya. Bahwa ya kamu orang teristimewa di hati dia kayak gitu. Dia akan mengungkapkan itu semua. Jadi benar-benar yang dia yang ngebucin sekarang gitu ya. Oke, ada kemungkinan energinya hari ini dia datang ya, mungkin sebagian ya dari kalian atau mungkin ya masih perlu menunggu ya. Karena setiap energi orang beda-beda ya. Jadi kalian tunggu aja nih orang kapan akan datangnya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Aku akhiri. Oh, zodiaknya ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Itu aja energi zodiaknya, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan aku, asal ceritanya ya sama dengan keadaan kalian semua. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.